Knowledge to elevate. Indonesia and the world. Kami masih berada di Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan. Berada di jantung aktivitas industri tambang, kami juga ikut merasakan denyut nadi harmoni, di mana kesenian menyatu dengan disiplin, semangat, dan prestasi. Marching Band Bukit Asam bukan sekedar barisan nada yang langka. Ia adalah ruang pembinaan karakter, tempat generasi muda belajar tentang kerjasama, ketekunan, dan mimpi yang terus tumpah. Kunjungan kami hari ini menjadi saksi bagaimana pembinaan yang berkelanjutan mampu melahirkan prestasi dan kepercayaan diri. Halo. Hai. Selamat sore. Perkenalkan aku Anet. Aku dari tadi tuh udah ngeliatin kalian dari situ. Pas kalian lagi perform tuh keren banget. Sumpah aku sampai merinding. Kalian keren banget. Semangat terus ya. Iya. Aku tuh kangen pengen belajar ini. Ada yang mau ngajarin aku nggak? Kak Ketri, kenapa harus Ketri? Mampu ngajarin. Emang kamu nggak mampu? Kalian semua keren, hebat, punya porsinya masing-masing. Ini kalian satu sekolah kah atau Beda-beda. Bisa beda-beda terus kekumpul kayak gini? Itu karena dari satu grup diterkenalkan ke sekolah-sekolah lain. Jadi sekolah-sekolah lain tuh pengen masuk ke MBBA. MB? Ya. Apa tuh MBB ya? Marching Band Bukit Asam. Oh, khusus. Kok bisa kalian memilih masuk marching band dan milih color guard? Tahu color guard teh dari mana? Itu tuh dari waktu SD. Waktu SD tuh memang sempat ada drum band gitu. Nah, itu ada bidang CG. Jadi ada minat untuk masuk CG. Terusan sampai sekarang. Terusan. Karena tuh kan color guard bukan cuma mainin bendera ya, tapi ada koreografinya. Tadi harus nyatuin semua pemikiran kalian tuh harus satu gitu. Harus tahu gerakannya kapan, musiknya, sama teman-teman di sini. Kan gak gampang ya. Disinilah seni dan industri bertemu, menciptakan getar keselarasan. Marching Band Bukit Asam tumbuh dari proses. Dari keringat yang jatuh di bawah matahari, dari napas yang disatukan oleh disiplin dan harapan. Kenapa ada marching band di PT Bukit Asam ini? Hubungannya apa? Bukannya biasanya marching band itu di sekolah-sekolah, atau di tempat band khusus gitu, atau di jalanan. Ini kenapa hubungannya dengan PT Bukit Asam? Siapa yang mau menjawab? Jadi dulu kali ya. Oke. Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara marching band, sebenarnya tidak banyak ya, apalagi di kota kecil di Tanjung ini. Ada mungkin kita bilang ekstrakurikuler di sekolah yang judulnya marching band, karena kita juga tahu secara peralatan juga nggak murah kan. Kita pengen memunculkan bakat-bakat seni yang ada di Tanjung Enim sebetulnya. Kota kecil, 4 jam dari kota terdekat Palembang. Nah, kita pengen juga anak-anak di sini juga ikut bisa merasakan yang sebelumnya cuma bisa ngelihat di TV, mungkin ada marching band, ya, mayoret itu seperti apa, ya, drum, trompet seperti apa. Nah, kita pengen sebetulnya menyediakan fasilitas dan sarana supaya anak-anak Tanjung Enim ini juga bisa muncul bakatnya dan ikut merasakan gimana sih rasanya main marching band. Di balik setiap nada yang dilantunkan, tercermin semangat yang membina. PT Bukit Asam hadir bukan hanya sebagai pendukung, tapi sebagai rumah yang menumbuhkan kebersamaan. Hari ini, kami datang melihat harmoni itu. Inilah sececah kesaksian tentang bagaimana pembinaan mampu mengubah kedisiplinan menjadi prestasi. Marching Band Bukit Asam ini berdiri tahun 1999. Jadi sudah kurang lebih 26 tahun. Ini aja deh, awal mula kok bisa ngumpulin adik-adik ini. Ini terbuka untuk umum mulai dari SD, SMP, dan SMA. Karena kita ingin menjaring sebanyak-banyaknya masyarakat di satu perusahaan. Karena kita ingin berbagi kebersamaan, berbagi kenikmatan bermain musik pastinya untuk seluruh masyarakat yang ada di Malaysia. Jadi sebenarnya ini adalah tempat yang paling pas untuk melatih kedisiplinan, melatih seni, dan sense of kebersamaan mereka gitu ya.
untuk menjadi satu kesatuan. Karena menjadi anak Marching Band itu bukan hanya berbicara saya, tapi kita. Gitu, Nah, itu gimana Kak Kavi menyatukan semua nih pemikiran anak-anak ini untuk menjadi sebuah matis ya, kita ngeliat tadi ya. Betul. Kan nggak mudah Kak. Prosesnya panjang. Di untuk penampilan yang tadi mungkin 12 menit kurang lebih gitu ya. Persiapan ADD ini bisa dibilang 1 tahun lebih dipersiapkan gitu. Karena menyatukan harmonisasi dari setiap alat instrumen yang ada. Ada pitch instrumen, jadi alat-alat depan dari baja itu namanya pitch instrumen. Ada horn line atau alat tiup gitu ya. Kemudian ada teman-teman color guard dan juga ada teman-teman percussion gitu ya. Itu semua harus digabungkan menjadi satu kesatuan gitu. Nah, itu memang butuh proses yang panjang dan itu melatih kesabaran, melatih kedisiplinan, dan pasti melatih seni mereka. Ini yang senior-senior ini kakak yang ini nih. Mereka juga mulainya dulu dari kelas 5 SD, kelas 6 SD. Dan latihannya sampai dengan terbentuk sekarang yang dibilang Kak Kavi tadi ya, bukan sebentar. Dan untuk mencapai prestasi yang sekarang juga bukan dilakukan dengan setengah-setengah. Makanya komitmen perusahaan sebetulnya dalam rangka mewujudkan ya cita-cita adik-adik juga kita melihat bahwa kami ingin memberi kesempatan untuk adik-adik semua ini untuk bisa tampil, bukan cuman di Tanjung Enim, tapi juga bisa membawa bakatnya ke level yang lebih tinggi. Kami juga nggak boleh setengah-setengah dong. Nah, ini di sini peran Bukit Asam untuk bisa mewujudkan itu semua. Barangkali bermusik tak selalu tentang suara. Bisa jadi ini adalah cerita tentang perjalanan, tentang anak-anak yang belajar melangkah bersama, dan tentang masa depan yang perlahan menemukan iramanya. Latih kargar di sini. Iya, betul. Gimana awal mulanya? Awal mulanya saya juga anggota loh. Anggota Iya. Saya dari 2010. 5 tahun saya di sini. Kemudian lagi saya latihan lagi setelah 2021 saya datang lagi ke sini, saya latihan seperti anak-anak anggota yang lama. Ya, gitu akhirnya saya diangkat sama Pak Kavi untuk jadi pelatih di sini. Apa sih sarannya untuk kakak nih, untuk generasi muda biar ikut terjun ke marching band? Kan banyak kan anak generasi muda sekarang juga, wah nanti susah nih cara memainkannya, cara meniupnya. Nah itu gimana sih Kak? Kalau kita ada pendirian, saya mau, saya mampu, saya bisa, pasti kita bakalan masuk, bertahan ada di sini. Tapi kalau untuk prestasinya itu udah apa aja yang udah didapatkan dari marching band ini? Kalau marching band Mas Kavi udah bisa sombong. Dia ada terakhir kemarin 18 trofi ya. 30 medali dari Fornas. 13 medali dari Fornas. Ya. Kalian keren, semangat. Harapannya apa? Harapannya? Ke depan. Harapan dari ini deh untuk nih mumpung ada Bapak. Maju lagi terus Amin. ada kesempatan buat main di Istana Negara. Amin. Kita doakan semoga bisa main di Istana Negara. Oke, sekarang kita kirim pesan ke Pak Presiden. Siap? Siap. 1, 2, 3. Pak Presiden, undang kami untuk main marching band di Istana Negara. One man, one song, Dipersembahkan oleh didukung oleh setiap gerak kami adalah fondasi untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Kami membangun energi tanpa henti melalui inovasi, kualitas, dan keberlanjutan. Kami memasuki era digitalisasi dan elektrifikasi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi. Menjadi pionir hilirisasi energi adalah wujud cinta kami demi kemajuan peradaban dan kemakmuran rakyatnya. Kami tak sekedar mengeksplorasi, tapi juga peduli pada masa depan planet bumi. Maju, sehat, dan sejahtera sama adalah tujuan mulia kami. Kami persembahkan sebuah warisan energi tanpa henti untuk negeri ini.
Dunia bergerak cepat, industri berubah, persaingan semakin ketat. Bagi Indonesia, sumber daya strategis adalah kedaulatan. Melalui transformasi, kami mengonversi kekayaan alam menjadi kekuatan nyata, menopang energi, pangan, hingga pertahanan. Kami terus beradaptasi, mengembangkan komoditas masa depan melalui operasional yang unggul, terus berinovasi, menjalankan modernisasi bernilai tambah, membangun talenta terbaik, serta memastikan kestabilan keuangan. Kami menggerakkan ekosistem industri, menjamin ketahanan energi melalui pasokan yang tangguh, mendukung ketahanan pangan lewat integrasi rantai pasok, serta memperkuat mandirian industri pertahanan melalui hilirisasi mineral kritis. Kami jalankan pertambangan berkelanjutan di standar good mining practice, melaraskan pertumbuhan ekonomi dengan harmoni lingkungan yang berkeadilan sosial. Karena kemakmuran, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan peradaban masa depan bangsa itu harus diperjuangkan. Inilah transformasi untuk daulatan, untuk masa depan yang kita bangun sendiri, yang berdampak bagi dunia. Mind ID for Indonesia and the world. Setiap gerak kami adalah fondasi untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Kami memasuki era digitalisasi dan elektrifikasi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi. Kami tak sekedar mengeksplorasi, tapi juga peduli pada masa depan planet bumi. Kami persembahkan sebuah warisan energi tanpa henti untuk negeri ini. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Ajak main ke Ya museum dong. batu bara. Kalau ditanya di dalam ada apa ya? Yang pasti kita naik kereta. Kereta? Jadi Ada kereta di sini? ada dong. Jadi kita di dalam tuh melihat cerita atau sejarah tentang batu bara itu. Rame. Makanya anak muda semua juga mau datang. Sabar dulu, tunggulah. Pasti ditunggu. Yuk, Tidak bisa. kita ikut. Kenapa? Saya akan sesuatu. Tapi nanti dijemput kan kami ya? Ya Iyalah. Jangan telat ya Pace ya. Kan kita mau Palembang. Dadah Pace. Hati. Hati-hati. Kami berada di Museum Batubara Bukit Asam. Dan ini bukan hanya ruang pamer. Museum adalah arsip sunyi tentang tangan-tangan yang bekerja dalam lab, tentang keringat semangat dan keberanian menguak bongkah demi bongkah harapan. Jauh sebelum mesin berdengung, bumi Nusantara menyimpan ingatan. Kisah lapisan demi lapisan kubur oleh waktu, tekan, dan kesabaran alam. Dari sanalah batu bara lahir. Bukan hanya sebagai industri tambang, tetapi menjadi energi yang menumbuhkan peradaban. Kereta ini asli. Jadi dulunya masuk ke terowongan mana? Ini kereta asli. Ini kereta asli. Jadi ada beberapa gerbong, cuman tersisa 2 ini aja. Jadi gedungnya ini udah ada dari tahun 1925 nih. Udah lama banget. Sudah lama, udah setabad nih berarti ya. Bener, Tapi dulunya bukan museum kan? Bukan. Ya kan? Kalau dulu ini adalah pusat energi listrik untuk Kota Tanjung Inim sama Muara Inim, pusat energi diesel nih Kak. Jadi ada beberapa bagian museum yang nggak diubah. Contohnya baja di sini, bagian yang di atas, atau baja-baja di sekeliling museum nih Kak. Semuanya asli. Museumnya itu berapa step sih Kak dari datang sampai ini ada berapa step? Oh, Jadi di bawah. step pertama ini pengenalan, Betul. step kedua yang untuk Istirahat sejenak. foto-foto, step Enggak. Foto booth. foto bu. Foto booth. Step keempat Naik kereta tambang bawah tanah. Enggak di 4 Kak, kita ada yang kelima juga. Apa yang kelima? Kita ada coal park. Jadi coal park. Jadi itu taman isinya beberapa peralatan tambang yang nggak dipakai lagi. Nih di sebelah kiri kita ini adalah jenis-jenis bara. Nih kalau yang ini semuanya batu baranya asli nih Kak. Nih dari jenis yang paling rendah ada namanya. ternyata banyak ya jenis batu bara ya. Yang membedakannya Yang membedakan kualitasnya itu biasanya karbon ya, unsur dari kimianya. Jadi rasit itu batu bara yang paling busnya. Jadi kalau kita lihat sekilas warnanya beda dengan yang lain. Dia lebih mengkilap, lebih hitam pekat warnanya. Mau lihat. Nah kalau subituminus itu yang paling banyak di Tanjung Inim.
bituminus sama bituminus. Jadi kualitas menengahnya. Untuk manfaatnya itu memang untuk listrik. Selain itu batu bara juga bisa dipakai untuk industri baja, pembuatan pupuk urea dan juga briket. Nah, selain di sini kita juga ada alat-alat tambangnya nih. Ternyata banyak juga ya alat-alat tambang ya. Karena Betul. kemarin kita ngeliatin bertiga ya. Ternyata banyak. Nih kalau yang ini nggak sempat juga nih Kak? Yang mana itu? Yang ini. Ini Malah ini disebutnya raksasa tambang nih. Jadi dia alat tambang paling besar. Iya, lebih besar dari yang ini Kak? Jauh lebih besar lagi. Terus untuk gambarnya mau diperlukan dikecil puter-puter juga boleh. Di sebelah sini Kak, kita ada gambar-gambar pertambangannya zaman dulu. Contohnya bisa dilihat di sebelah sini nih. Jadi ini ada orang-orang yang lagi menambang batu bara, mengangkutnya semuanya secara manual. Semuanya pertambangan ini berawal di Sawalunto atau Ombilin tahun 1858 ya. Setelah berhasil di sana, Belanda ekspansi, dapatnya di Tanjung Inin tahun 1919. Sampai saat ini masih ada pertambangannya. Bahkan yang di Ombilin itu mereka dirantai kakinya sama untuk melakukan pertambangan nih Kak. Kenapa dirantai? Kenapa dirantai? Itu adalah biasanya orang-orang yang bekerja di sana itu adalah napi atau tahanan yang dari Pulau Jawa dibawa ke Ombil Kak. Makanya ada sebutan orang-orang itu dibuat kerja paksa secara paksa gitu. Dan di sebelah sini kita ada buku digitalnya, biar bisa lihat lebih jelas foto-foto pertambangannya. Ini zaman dulu? Zaman dulu. Asli? Asli. Nih kalau zaman dulu dia ada terowongan, jadi ada tambang dalam. Kalau zaman sekarang nggak ada lagi, semuanya udah tambang luar atau tambang terbuka. Ini bisa dilihat untuk tabung-tabungnya. Di sini, batu bara bukan hanya sekedar komoditas. Ia adalah penanda zaman tentang bagaimana alam dan manusia saling berselaras, saling memberi, dan saling mengingatkan. Setiap alat yang berkarat, setiap lorong yang direka ulang, menyimpan cerita manusia yang tak selalu tertulis dalam buku sejarah. Mereka datang sebelum kita, memasuki lorong-lorong gua seperti mesin waktu. Berkisah tentang batu bara yang menggerakkan langkah kemanusiaan dari masa lalu, kini, dan menuju masa depan. Dan ketika kami menyusuri diorama-diorama museum, kami seperti melangkah di antara jejak-jejak itu. Kami belajar satu hal, bahwa kami tumbuh dan hidup dari kisah perjalanan batu bara Bukit Asam. Menarik sekali. Jadi Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita mau izin mau lihat sekali dulu. Silakan. Ya, Mari ya, mari. Energi sejati tak lahir dari bah, tetapi dari hati manusia yang tidak pernah mengenal lelah. Museum ini adalah api kecil yang menjaga ingatan agar tak menyala. Bukan hanya sekedar tempat untuk menyimpan benda, Tapi tempat mengenang tangan-tangan yang membangun negeri ini. ikuti terus perjalanan kami. Mind Journey For Indonesia and the world. Dipersembahkan oleh